A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, di mana kita masih selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini dan seterusnya kita selalu dilindungi dan diberikan rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara rahimakumullah, dalam kehidupan manusia banyak mengalami yang namanya fase-fase, yaitu banyak mengalami tentang ujian-ujian kehidupan ini, di mana kehidupan itu letaknya adalah tentang kesenangan duniawi. Dihadapkan dengan situasi, dihadapkan dengan kondisi yang mungkin selama ini yang kurang mengenakan, yang mungkin itu dianggap juga enak, yang mungkin dianggap itu sengsara dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada suatu ujian, di mana ujian itu agar supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk ruh, dan ruh itu semuanya diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pertanyaan itu adalah alastu birabbikum, apakah engkau masih menganggap aku Tuhanmu? Apakah engkau nanti akan bercinta terhadapku? Apakah engkau akan selalu mengingat kepadaku? Dan apakah engkau selalu menyembah kepadaku? Ya, semuanya roh itu atau semua arwah itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Gusti, saya akan tetap menyembah engkau, saya akan tetap mencintai engkau, dan saya akan tetap mengingat engkau. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah ujian secara ringkas, ujian kepada Nabi Adam oleh namanya iblis. Bahwasanya Nabi Adam dilarang untuk mendekat sebuah pohon yang dikenal di dalam masyarakat adalah pohon putih. Wahai Adam, janganlah engkau mendekat pohon itu, apalagi engkau memakannya. Akhirnya dengan rayuan bujuk iblis, Nabi Adam kena rayuan hingga mendekat sampai memakannya. Disitulah Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia ini dalam bentuk ujian. Seperti halnya kita ini manusia, diberikan ujiannya setelah kita menginjak akil balik. Kita mulai mengenal
yang namanya kesenangan-kesenangan duniawiyah berupa harta benda, anak, istri, jabatan, pangkat, kedudukan, kemuliaan, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka masih menyembahku? Apakah mereka masih mengingatku tatkala mereka pada waktu di alam arwah atau alam ruh? Menjawab, qalu bala sahibna. Makanya dibuktikan Allah di dunia ini dalam bentuk kita manusia diuji dalam bentuk kesenangan dunia. Ternyata apa yang terjadi, banyak manusia yang lalai bahkan melupakan tentang Tuhannya. Banyak manusia yang hanya bersenang-senang, membesarkan perutnya, meningkatkan derajatnya. Bahkan mereka lupa sebenar-benarnya dia berasal dari mana. Dan mereka banyak yang lupa akan janji oleh roh pada waktu belum diciptakan. Saudara-saudara rahimakumullah, dimanapun kita berada, padahal manusia ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat isyarah-isyarah, lewat utusan-utusannya, seorang nabi dan seorang rasul, di mana seorang nabi dan seorang rasul itu hanya mengingatkan tentang bagaimana kita selalu mengingat, selalu berzikir dalam bentuk akhlak jasmaniah ini baik dan akhlak rohaniah pun juga baik. Tapi kebanyakan manusia melupakannya. Mereka mengikuti kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Mereka mengikuti langkah-langkah setan. Itulah yang dinamakan kesenangan duniawiyah. Mereka melupakan dari apa yang diingatkan oleh Allah lewat Rasul-Rasulnya. Padahal diri manusia ini ibarat kata anak kecil. Kalau anak kecil itu sudah diberikan mainan, pasti lupa makan, lupa segala-galanya karena asik dengan permainan itu. Begitu pula dengan kita lupa pulang, kita lupa kembali karena asik kesenangan-kesenangan duniawiyah itu. Untuk itu, bahwa manusia kita yang masih hidup diperintahkan untuk selalu mengingat kematian. Kalau kita di dalam organisasi, di dalam keluarga besar kita, itu dalam bentuk memiliki mori atau kain kafan. Kain kafan seperti ini adalah sebuah lambang, hanya sebuah isyarat saja, di mana manusia ini, di mana kita ini harus selalu mengingat kematian, bahwa diri kita tidak hidup kekal di dunia. Karena pada dasarnya di dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya, tetapi kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi hanyalah kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang disebut secara syariat yaitu akhirat. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum memahami, yang mungkin belum pada mengerti bahwasanya apa simbol daripada mori ini. Sebagian besar hanya memahami kita disuruh ingat kematian, bahwa mori ini dibawa dalam kematian. Hanya sebatas itu, belum dijelaskan sedalam-dalamnya apa arti daripada mori ini. Kenapa sih mori ini warnanya putih kok tidak hitam? Kenapa sih harus dikasihkan kita sebagai seorang warga? Di situ saudara-saudaraku, mungkin kami akan jelaskan sedikit, mudah-mudahan pada mengerti dan memahami. Kalau kita hanya memahami dari sisi syariat atau dalam bentuk jasmaniah ini saja, bahwa kita disuruh mengingat kematian, tetapi kenyataannya setelah ada pelajaran-pelajaran, setelah ada peringatan-peringatan dari sesepuh kita, setelah itu keluar dari itu, kita pasti kebanyakan manusia melupakannya. Kalau diartikan dalam bentuk kematian jasmaniah ini, jasmani ini kan berasal dari tanah, tentu pasti kembali ke tanah lagi. Tetapi bagaimana dengan rohaniah kita ini, jiwa kita ini? Bahwasanya jiwa dan roh kita ini tidak mati, karena simbol daripada putih ini, kenapa warna putih ini? Kita sebagai warga, bagaimana caranya mensucikan hati kita? Makanya kenapa mori ini berwarna putih? Bahwasanya yang pertama, kita disuruh selalu mengingat akan kematian. Yang kedua, kita harus bisa mensucikan hati kita sebelum kematian jasad ini, dan roh kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebelum kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itulah arti sesungguhnya, bahwasanya disuruh mengingat kematian itu disuruh mensucikan hati kita ini sebelum datangnya kematian jasad ini. Saudara-saudara rahimakumullah, manusia diatur dalam syariat, diatur dalam laku atau tingkah laku jasmaniah ini, agar supaya kita berperilaku di dunia ini berperilaku yang baik. Tetapi secara hakikat kita juga diatur bagaimana roh kita ini, jiwa kita ini juga menjadi baik. Mau baik seperti apa kita ini kalau diri kita belum sadar dan menyadari bahwa pembersihan hati ini sangatlah penting. Pembersihan dari mana? Ya dari kotoran-kotoran hati. Kotoran-kotoran hati dalam bentuk kesenangan duniawi ini. Bukan berarti kita disuruh meninggalkan aktivitas-aktivitas setiap hari. Bukan, saudara-saudaraku. Tetapi pada dasarnya, walaupun kita beraktivitas sehari-hari,
tetapi hati kita harus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita diperintahkan harus selalu mengingat dengan kematian. Yang namanya manusia ini sebetulnya saudara-saudaraku, jika sifat basariah kita ini belum dididik, belum dibersihkan atau bahkan belum dihilangkan, itu akan sulit saudara-saudara. Nafsu itu ibarat kita itu adalah iblis. Iblis itu lebih alim, iblis itu lebih hebat, iblis itu pimpinan malaikat. Kalau secara akal, manusia ini tidak mungkin bisa mengalahkannya. Manusia ini tidak mungkin akan mengalahkannya. Kenapa? Karena iblis itu hidupnya bertahun-tahun lebih daripada kita. Yang kedua, iblis itu adalah pimpinan malaikat. Lalu siapa mas yang bisa mengalahkan? Yang bisa mengalahkan yaitu hanyalah hati yang sudah condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang betul benar-benar menyadari bahwa tanpa ada hidup di dalam diri kita maupun di luar kita, ya tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Karena yang mengalahkannya sejatinya hanya Allah sendiri, yaitu Sang Maha Hidup. Hidup yang ada di dalam dirimu dan hidup yang ada di dalam dirimu. Yang bisa mengalahkan nafsu, yang bisa mengalahkan iblis hanyalah hati yang sudah condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perilaku jasad ini itu kita melakukan aktivitas sehari-hari dalam bentuk bekerja, dalam bentuk kumpul anak istri, dalam bentuk apapun, itu silakan. Tapi hati harus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara rahimakumullah. Banyak manusia, banyak diri kita, termasuk diri kita ini kurang mengerti tentang arti daripada harus mengingat kematian. Saya katakan saudara-saudaraku, kalau hanya sekedar mengingat secara syariat, secara jasmaniah, itu mudah. Siapapun bisa mengingat kematian. Tapi prakteknya nol besar alias tidak ada. Ujung-ujungnya kalau kita sudah tidak mengingat lagi, kita merasa hebat, kita merasa bisa alim, kita merasa itu punya pangkat, kita merasa punya kedudukan, kita merasa segala-galanya yang bisa. Itulah kebanyakan manusia lupa bahwa di dunia ini hanyalah sebuah ujian. Pada dasarnya asal muasal diri kita ini adalah di surga atau di sisi Allah. Apa sih arti surga itu? Surga itu artinya hanya kedamaian. Damainya siapa? Damainya hati ini. Untuk bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, menjadi damainya hati ini, ya harus kita bersihkan hati dari sekarang. Kapan lagi? Karena mengingat kematian itu datang
sewaktu-waktu, tidak mengenal itu tua dan tidak mengenal itu muda. Kapan saja, jika Allah sudah mengendaki, jika Tuhan sudah mengendaki, pasti akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Cuman pertanyaannya, kembalinya ini seperti apa? Tatkala di dunia ini masih mengakui atau masih mengikuti langkah-langkahnya setan, itu yang akan dihisab terdulu, yang akan diperhitungkan dulu, yang akan dibersihkan dulu sebelum sebenar-benarnya kembali kepada Allah. Tetapi jika di dunia ini tidak memperhatikan tentang rohani kita, tentang jiwa kita, sudah pasti kembalinya akan sulit. Gimana tidak sulit? Gimana kita tidak dimasukkan di dalam alam barzakh kalau hati kita masih ada kotoran-kotoran duniawi atau yang disebut kotoran-kotoran hati. Karena untuk mencapai, untuk kembali ke dalam kedamaian, atau bisa dikatakan untuk kembali ke surga, itu harus bersih sebersih-bersihnya hati ini. Jika tidak bersih, makanya dihisab, diperhitungkan di dalam barzakh. Seandainya di alam barzakh ini, setelah kematian, setelah dunia kiamat, dan mereka masih belum bersih, ya dibersihkan di mana? Ya, secara syariat disebut dibersihkan di neraka. Bagaimana mungkin baju yang kotor itu langsung dimasukkan di dalam lemari? Ya harus dibersihkan dulu, dibersihkan, dicuci, disetrika, dilipat, dikasih minyak wangi, dikasih harum-haruman. Kalau sudah rapi, bersih, kalau sudah wangi, baru dimasukkan dalam lemari. Begitu pula manusia. Manusia tatkala belum, hati ini belum bersih, jiwa ini belum bersih, maka pasti akan mengalami yang namanya hisab. Apa sih hisab itu? Perhitungan. Itu pasti. Jika di dalam diri manusia ini masih mengakui hambanya yang paling hebat, hambanya yang paling alim, kalau tidak ada saya tidak jalan, sayanya ini orang yang sudah tua, kalau tidak hormat saya itu kamu tidak ada apa-apanya. Nah, itulah yang dihisab. Seperti halnya saya ibaratkan, dompet itu kalau ada isinya uangnya banyak, itu pasti dihitung. Tetapi kalau dompet itu kosong, lalu apanya yang mau dihitung? Nah, itulah gambarannya. Jika manusia ini masih banyak uangnya, masih banyak kotoran-kotoran hati, ya pasti setelah kematian jasad ini dihitung. Dihitung dalam bentuk apa? Dihitung dalam bentuk pertanggungjawaban kita selama di dunia ini. Tidak habis dari situ, tidak habis dari alam kubur saja. Setelah dunia ini kiamat, masih diperhitungkan lagi, ditimbang dan lain-lain sebagainya. Karena kita masih mengakui bahwa saya ini hamba, segala-galanya paling bisa. Segala-galanya hamba ini kalau tidak ada saya, tidak jalan. Itulah yang dikatakan pasti yang namanya mengalami kesengsaraan atau dihisab.
Apakah kita semuanya mau seperti itu? Pertanyaannya. Apakah kita mau mengabaikan hal-hal yang ngeri seperti itu hingga seolah-olah dianggap mudah? Apa biarkan saja, apa kata nanti? Banyak manusia seperti itu, tidak menyadari bahwa kita ini disuruh mengingat akan kematian. Inilah saudara-saudara. Saudara-saudara rahimakumullah, jika kita selama hidup ini sudah mengerti, sudah memahami benar-benarnya bahwa hidup ini siapa. Kalau hati ini, jiwa ini sudah betul-betul mengetahui, memahami bahwa hidup ini siapa, ya tidak mungkin kita akan mengalami penghisapan di alam kubur. Tidak mungkin mengalami penghisapan yang kata syariat itu di neraka. Ya tidak mungkin, apanya yang mau dihitung, mau tidak ada. Mau kosong dompet itu. Nah, inilah saudara-saudara, pentingnya pembersihan hati, pentingnya kenapa si mori ini berwarna putih. Nah, itu saudara-saudara. Ini saya katakan tidak usah berbelit-belit seperti dulu-dulu. Bahwasanya tatkala kita sudah mengerti siapa hidup di dalam diri ini, Anda semuanya saat itu pula Anda akan mengalami yang namanya kematian. Bukan kematian jasadnya ini, bukan. Tapi kematian roh kita. Sudah tidak mengakui dirinya ini yang segala-galanya hamba. Karena semuanya yang segala-galanya bisa itu hanyalah Sang Maha Tunggal, Sang Maha Kholik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam jiwa kita, di dalam roh kita sudah sadar, menyadari bahwa manusia ini tidak bisa apa-apa kalau tidak adanya Allah yang menggerakkan, yang mengucapkan, yang berbuat, itu selain daripada Allah yang saya sebut adalah hidup. Hidup di mana? Ya hidup di dalam diri kita, hidup di dalam luar atau di luar kita. Nah, makanya ada ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Seperti contoh, kita menumbuhkan rambut ini saja tidak tahu. Kita mengangkat tangan ini tidak tahu. Menumbuhkan kuku saja kita tidak ngerti kapan tumbuhnya. Tetapi kebanyakan manusia mengakui saya yang bisa, saya paling alim, saya ahli kitab, saya ahli hadis. Kalau diri kita masih tertanam seperti itu, apa bedanya dengan Abu Jahal? Saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwa kita harus menyadari, meyakini, mengimani di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, atau bisa dikatakan roh, semuanya yang berperan hanyalah hidup. Atau kalau secara syariat orang Islam menyebut Allah. Ada yang menyebut Sang Dumadi, ada yang menyebut Sang Yang Widi. Itu yang menguasai di dalam dirimu atau di luar dirimu. Bukan manusia si hamba ini sebetul-betulnya. Ini saya katakan dengan jelas. Manusia itu sebetulnya mati. Tetapi kenapa manusia itu
mengakui bahwa dirinya yang hidup. Bahwa kita ingat bersama-sama di sifat wajibnya Allah, yaitu hayat. Hayat itu kan hidup. Yang hidup itu kan hanya Allah. Kenapa manusia ini mengakui, merebut yang namanya sifatnya Allah? Bahwa sifatnya Allah itu hayat, yang hidup hanya Allah. Kenapa kita masih mengakui? Tolong ya, saudara-saudaraku, jangan pakai akal, karena kita bicara dengan rohani. Akal itu letaknya di kepala, tetapi rohani di hati. Tolong turunkan, renungi pelan-pelan. Contoh, semisal saya ini menciptakan sebuah wayang, seperti hanya dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Kita menciptakan wayang. Yang hidup itu wayang atau manusianya? Coba pahami pelan-pelan di dalam hati. Yang hidup itu bukan wayangnya, tapi Allah. Kenapa si wayang ini merasa hidup? Mungkin jawabannya karena dihidupkan. Kalau kita masih mengimani hanya sebatas kita dihidupkan, ya kita tidak akan pernah tahu, dan kita tidak mungkin bisa membersihkan hati ini dari kotoran-kotoran hati tadi. Tetap terus akan mengikuti langkah-langkahnya setan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya. Makanya kemarin sempat saya kasih tahu lewat makalah saya sebelumnya, yaitu tentang zikir rasa. Nah, di situ ada beberapa tahapan, yaitu su'arul basiroh, ainul haq basiroh, hakul basiroh, sampai panahul dzikri. Nah, itu ya dipraktekkan. Kalau tidak tahu ya bertanya. Nah, seperti itu saudara-saudaraku, bahwa nanti kalau kita sudah memahami, mengerti bahwa di dalam hidup kita ini siapa, di luar diri kita ini siapa, nah, saat itu seketika diri kita sudah mati. Yang mutlak hanya yang menguasai, hanya itulah hidup yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jangan kita hanya membawa ini mori kemana-mana tapi tidak paham tentang arti mori sejatinya. Hanya dibawa kemana-mana, tidak pernah ditanyakan. Kalau hanya sebatas pengetahuan mori, yang penting ingat mati, tidak, saudara-saudaraku. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati yang sesungguhnya. Maka disitulah akan ketemu yang sebenar-benarnya hidup. Nah, di situ saudara-saudaraku, secara otomatis hati ini kalau sudah kenal seperti itu akan mengerti sejatinya mori yang kita bawa setiap hari. Itulah saudara-saudaraku, janganlah kita terlena, janganlah kita hanya memikirkan duniawiyah. Pada dasarnya duniawiyah ini tidak membawa manfaat apapun
kita belum mengerti sejatinya. Untuk itu, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, itu hanya sedikit atau sekilas apa yang saya sampaikan tentang mori. Kenapa warnanya harus putih, kenapa harus dibungkuskan kain mori, dan lain sebagainya. Yaitu karena ya kita harus mengingat kematian, harus selalu berzikir, harus selalu mengingat kepada Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita nanti waktu datangnya ajal, kita sudah tidak kaget karena kita sudah kenal, bahkan sudah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak mungkin dihitung-hitung karena diri kita ini sudah tidak mengakui dirinya hamba yang bisa-bisa segala-galanya, tetapi yang bisa segala-galanya hanya mutlak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, sedikit tentang pemahaman mori atau pemahaman tentang kerohanian yang sekiranya mungkin belum paham atau mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, ini belum semuanya saya sampaikan, belum semuanya saya ulas karena memang waktu yang sangat terbatas. Ya, saya hanya bisa mengulas sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa memahami sejatinya bahwa diri kita ini siapa, dan sejatinya kenapa kita harus mengingat kematian dan lain-lain sebagainya. Itulah hanya sekedar saya mengingatkan kepada saudara-saudara bahwasanya apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita sehari-hari, apapun yang diperbuat oleh jasmani ini, tetaplah rohani kita, jiwa kita condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit itu dari makalah-makalah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan diamalkan. Terima kasih. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.